sampaikan saat praktikum atau saat pertemuan selanjutnya. Ini akan saya bahas dulu kegiatan perkuliahan setelah UTS yang saya ampu. Setelah UTS ini nanti ada 3 macam tugas, yaitu tugas pertama seperti yang hari ini. Kemudian nanti di akhir teman-teman latihan presentasi, presentasinya kelompok aja dulu. Terus nanti akan ada kuis. Nah, hari ini kan sudah ada pertemuan pertama, jadi masih ada 2 tugas lagi teman-teman kerjakan, yaitu presentasi dan kuis. Nanti kelompok silahkan dibagi sama dengan praktikum juga tidak apa-apa. Nanti ada 4 kelompok. Temanya akan saya berikan apa yang akan dipresentasikan. Presentasi itu akan dilakukan di 2 pertemuan terakhir, kan di pertemuan terakhir ya. Oke, terus tugas sudah, lanjut ke UAS. Nah, ini UAS teman-teman, saya tidak membuat soal pilihan ganda atau soal esai ya. Nah, di sini saya UASnya itu nanti teman-teman mau infografik atau video boleh, post kampanye, vlog dan lain sebagainya boleh. Tentang apa? Satu objek organisme. Organisme itu makhluk hidup ya. Jadi nanti tidak boleh objeknya itu tuh di sini tuh organisme. Boleh mikroorganisme, boleh makroorganisme, saya bebaskan. Nah, apa yang dibahas? Terserah spesiesnya. Kemudian terkait minimal 2 tema yang dibahas setelah UTS ini. Yang saya bawakan itu, yang akan saya sampaikan nanti ada taksonomi, ada sistem reproduksi, sitologi, metabolisme, pewarisan sifat. Nah, nanti bebas teman-teman dikait buat infografiknya. Itu boleh taksonomi dengan sistem reproduksi aja yang ada kaitannya. Kemudian boleh taksonomi dengan pewarisan sifat. Nanti saya bebaskan. Bu, boleh nggak lebih dari 2 tema terkaitnya? Boleh. Semua tema juga saya persilakan. Tapi di sini saya batasi hanya 1 objek ya. Misalkan tentang sapi atau tentang kucing, misalkan tanaman, tentang anggrek, boleh. Gitu ya. Terus tugasnya itu di-upload dan tidak dihapus sampai 1 minggu setelah jadwal. Nanti saya cek satu persatu ya. Sosmednya boleh IG, boleh YouTube, boleh Facebook, artinya. Nah, nanti misalkan ada, Bu, saya nggak punya sosmed, saya nggak main sosmed, boleh nitip ke temannya. Nanti misalkan nitip ke temannya, tapi diberikan keterangan ya, ini tugasnya siapa. Poin penilaiannya dari mana? Dari ulasan yang dipilih. Ini akan jadi 1 poin penilaian. Ulasan itu ya bagaimana cara membahasnya, bagaimana cara menyampaikan infonya itu tadi ya. Kemudian kreativitas. Kreativitas ini terkait menampilkan konten. Ini nanti akan jadi 1 penilaian. Kemudian komentar, ini jadi 1 penilaian juga. Jadi kalau teman-teman misalkan mau cari follower, mulai saat silahkan. Bu, boleh nggak mulai saatnya? Boleh, saya persilahkan. Nanti penilaiannya itu pas UAS ya. 1 minggu setelah UAS maksimal nanti, karena kan banyak ya, 3 kelas untuk kelas 1 ini, jadi saya range sampai maksimal 1 minggu setelah jadwal UAS. Jadi nanti jangan dihapus. Oke, like dan komentar ini jadi 1 poin penilaian juga. Oke, sudah tugas UAS, terus kelas tambahan. Nah, ini saya nilai secara individu dari keaktifan saat di kelas dan ketepatan pengumpulan tugas. Nah, tugasnya itu sudah saya buka ya untuk hari ini di Edmodo. Nanti silahkan teman-teman mengumpulkan, saya buat deadline-nya itu besok siang. Kalau nggak salah, besok siang jam 11. Jadi saya harap mengumpulkan tugas sebelum itu. Oke, ada pertanyaan terkait kegiatan perkuliahan atau ada masukan? Silakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau masukan, nah
Ini saya lanjutkan, saya materi hari ini. Nah, pertanyaan teman-teman silakan langsung interupsi ya. Oke, pendahuluan terkait taksonomi ketika makhluk hidup atau organisme. Ada yang belum tahu apa sih itu organisme? Ada yang mau berpendapat? Makhluk hidup itu apa sih? Ciri-ciri makhluk hidup, wes. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Bergerak, Bernyawa. Bergerak, bernyawa, berkembang biak, apalagi? Bernafas. Oke, benar. Apalagi? Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang, benar. Jadi kalau misalkan saya bilang apa ya, bunga anggrek, itu termasuk makhluk hidup nggak? makhluk hidup. Iya, Bu. Hidup. Kalau saya bilang komputer atau HP misalkan, ini makhluk hidup tidak? Bukan. Bukan. Oke. Berarti sudah bisa ya membedakan makhluk hidup atau tidak. Taksonomi itu ruang identifikasi makhluk hidup, organisme. Identifikasi itu apa sih? Mengenali ciri-ciri, mencari ciri, identifikasi organisme, dan upaya klasifikasi. Jadi nanti taksonomi, klasifikasi itu hampir sama. Memberikan gambaran kekerabatan. Jadi tujuannya apa sih kita klasifikasi? Klasifikasi itu apa sih? Pengelompokan. Jadi di makhluk hidup kan banyak sekali ya. Ada tanaman. Tanaman itu ada memiliki pohon, ada tanaman bunga, ada tanaman menjalar. Nah, tujuan dari identifikasi organisme sekaligus klasifikasi mengelompokkan, jadi memberikan gambaran kekerabatan atau kedekatannya. Juga sejarah perkembangan organisme lainnya. Itu ya. Lingkup taksonomi apa? Identifikasi seperti tadi, identifikasi itu tadi ya, identifikasi ciri-ciri yang sama. Misalkan ada ayam, ada bebek, ada apa ya, sapi, kambing. Nah, diidentifikasi kakinya berapa? Ayam, bebek kakinya 2, kambing, sapi kakinya 4. Nah, itu salah atau tahapan langkah dari identifikasi. Mengenali ciri-cirinya, mencari ciri-ciri untuk nanti dikelompok. Ayam itu lebih dekat dengan sapi atau lebih dekat dengan bebek. Nah, dari hasil identifikasi itu tadi bisa disimpulkan kira-kira ayam dengan bebek dengan sapi dekat atau lebih mirip yang mana? Hasil identifikasi. Kalau ayam Sama bebek. Oke. Kira-kira cirinya yang membedakan ayam, bebek itu apa saja? Dari sistemnya, apa? Tubuh. Bentuk tubuh, oke. Terus apa lagi? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Pencernaan, sistem reproduksi. Sistem pencernaannya bagaimana? Apa bedanya unggas dengan apa? Sapi itu ruminansia ya? Bedanya apa? Unggas monogastrik. Iya. Kalau ruminansia? Poligastrik. Itu ya. Kemarin sudah melihat ya bagaimana sistem pencernaan dari unggas bebek ya kemarin. Ini teman-teman akan melihat sistem pencernaan di ruminansia atau dari kelompok hewan besar kayak gitu ya. Kalau dari sistem reproduksi, tadi ada yang menjawab sistem reproduksi. Apa bedanya antara kelompok unggas dan kelompok ruminansia? Bagaimana reproduksinya? Unggas bertelur. Ruminansia? Beranak. Beranak, oke. Nah, itu teman-teman sudah bisa ya melakukan identifikasi. Oke. Nah, itu tadi identifikasi. Caranya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengklasifikasikan, bisa mengelompokkan hewan A, hewan B, tanaman A, tanaman B. Ini kelompok mana sih gitu.
Nah, terus saya lanjutkan lingkup tadi pertama melingkupi langkah identifikasi. Itu tata nama. Tata nama ini sudah diberikan ya oleh Bu Tria sebagai tata nama binomial nomenklatur. Kalau saya tanya, padi itu tata nama latinnya apa? Binomial nomenklatur. Ada yang tahu? Zimas. Zimas ya. Bu. Zimes. Zimes. Apa? Oryza sativa. Yang benar apa? Padi. Oryza sativa. Kalau Zimes itu nama Latin dari apa ya? Jagung. Oke, benar. Kalau sapi, ada yang tahu? Dia tata nama apa? Tata namanya, nama Latinnya. Ada yang tahu? Belum ya? Taurus. Iya. Berarti dari sini saya sudah bisa mengukur ya, teman-teman sudah paham nama Latin. Nah, kalau teman-teman sudah belajar biologi, nanti kalau searching di internet, biasakan pakai nama Latin agar cepat, karena kalau nanti memakai nama bahasa Indonesia atau bahasa daerah, yang muncul hanya sumber-sumber yang berbeda saja, kayak gitu ya. Oke, tata nama terus klasifikasi objek. Nah, ini tadi tahapannya lingkup taksonominya. Terbatas pada objek biologi, bukan biologi ya tidak masuk ke lingkup taksonomi ini tadi. Objek biologi ya makhluk hidup itu tadi. Apa sih tujuan klasifikasi? Menyediakan cara pengenalan. Cara pengenalan itu tadi ya, misalkan ada hewan baru atau ada tanaman baru yang belum pernah dilihat. Nah, dengan adanya klasifikasi ini jadi lebih mudah. Oh, ternyata kakinya 4. Ini apa ya? Bukan kelompok sapi, bukan kambing. Nah, nanti misalkan kaki 4 terus belum pernah melihat teman-teman itu. Nah, dari klasifikasi nanti kemungkinan akan ketemu. Nah, ini cara pengenalan ya, komunikasi yang kedua, menyederhanakan objek studi. Nah, ini tadi dengan menemukan keseragaman ciri-cirinya tadi tentu akan lebih mudah. Ini hewan berkaki 4 atau berkaki 2, atau ini hewan melata. Ini termasuk kemungkinan bertelur atau beranak reproduksinya. Nah, itu tadi untuk menyederhanakan objek studi. Mempelajari proses dan hasil evolusi. Nah, ini ada kata-kata evolusi. Kalau saya tanya, teman-teman, ada itu apa sih? Perubahan. Perubahan. Perubahan yang bagaimana, Mas? Evolusi. Evolusi itu perubahan seperti apa? Perubahan secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Benar, perubahan secara bertahap dalam jangka yang lama ya, evolusi. Evolusi itu berjuta-juta tahun ya. Nah, evolusi yang paling terkenal itu dikemukakan oleh Darwin ya. Dalam satu tulisannya, kalau saya lupa ingat di bukunya, saya lupa judulnya, The Origin of Species atau apa ya. Nah, itu ada satu argumen bahwasanya Charles Darwin, manusia itu kemungkinan berasal dari kera. Hal itu. Kalau dari teman-teman sendiri, enggak dengan pernyataan dari Charles, manusia itu dulu asalnya dari evolusinya dari kera. Sepakat enggak? Kalau tidak, rasanya boleh, silakan. Sepakat. Alasannya bagaimana? Bagaimana, Mbak? Karena terjadi evolusi tahun bertahun dari manusia pertama yang ada di dunia. Berarti kemungkinan manusia dari kera gitu ya, evolusi terus menerus sehingga jadi manusia modern zaman sekarang. Oke. Ada yang tidak sepakat? Boleh berpendapat. Kalau
ada yang tidak sepakat atau ada yang sepakat dengan alasan lainnya. Di sini karena teman-teman sudah saya anggap dewasa ya, sudah apa ya, sudah memiliki banyak pengalaman dan juga pastinya sudah banyak membaca. Di sini saya fasilitasi teman-teman untuk mengemukakan pendapat untuk diskusi. Ini. Oke, ada yang lagi terkait apakah benar sepakat enggak atau tidak sepakat? Manusia itu berasal dari kera, gitu. Tidak. Tidak sepakat. Oke, silakan. Kalau tidak sepakat, apa alasannya, Mas? Silakan. Karena memang beda, Bu. Kalau kera itu kayak ayam dari dulu kan memang gitu, Bu, bentuknya, Bu. Oke. Nggak pernah berubah. Dari bentuknya ya. Oke. Dari bentuknya berbeda, makanya ada yang tidak sepakat kayak gitu. Tadi ada yang mengemukakan pendapat, kemungkinan memang berasal dari kera, sepakat karena evolusi jadi berubah hingga manusia yang modern saat ini. Kalau ada yang sepakat lagi dengan alasan lain, silahkan. Atau tidak sepakat dengan alasan lain. Jadi nanti bisa kita bandingkan. Silahkan, masih ada yang mau berpendapat? Yang tidak sepakat boleh, yang sepakat boleh. Saya Silakan. Bu. Sepakat. Karena menurut saya itu kayak malah ada kemiripan gitu, Bu. Ya bukan manusia mirip sama kera, bukan gitu, Bu. Cuma pernah kan Bu ada di gambar itu yang dari kera terus manusia gitu loh. Dari ciri-cirinya ya? Iya, Bu. Oke, iya kan memang ada, memang ya gambar evolusi dari kera, kemudian yang manusia purba, manusia modern, itu bukan sih, Mbak? Iya, Bu, yang itu. Oke. Oke, terima kasih. Terus ada yang tidak sepakat? Pendapat lain yang tidak sepakat? Oke, kenapa, Mas? Karena kan itu menurut ilmiah, Bu. Oh, menurut ilmiah. Kalau menurut agama kan manusia turun dibentuk dari tanah liat itu. Ada yang berpendapat secara ilmiah boleh seperti itu, tapi dari segi agama manusia pertama Nabi Adam kayak gitu. Oke, memang di agama Islam dijelaskan seperti itu ya. Di kitab suci tersirat bahwasanya manusia pertama itu ya Nabi Adam. Saya hanya memahami dari konteks. Kalau misalkan di agama lain ini teman-teman ada yang memeluk kepercayaan selain Islam. Kalau di agama lain ada tidak? Kira-kira siapa sih manusia yang pertama atau bagaimana asal usul kayak gitu? Ada yang ini kepercayaannya selain Islam. Monggo, ini saya bukan membatasi agama ya. Jadi di sini saya membebaskan teman-teman untuk apa ya? Untuk bisa berpikir kritis berdasarkan data. Jadi nanti kalau yang sudah mendapatkan pemahaman dari segi agama, kita lengkapi, kita combine, kita kombinasikan pandang sains dan juga dari sudut pandang agama. Jadi, kalau dalam lingkup agama, misalkan ngobrolnya dengan orang yang satu kepercayaan masuk, tapi kalau dengan orang yang kepercayaan, nah teman-teman harus memberikan bukti-bukti lainnya. Seperti itu ya. Ada yang dari kepercayaan lain yang terkait evolusi itu tadi? Oke, nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi hasil evolusi. Nah, berpendapat, sepertinya sepakat manusia itu berasal dari kera. Ada yang tidak sepakat karena dari cirinya ada yang beda. Nah, itu lagi ke sudut pandang kita. Asalkan kita bisa memberikan bukti empiris itu ya, bukti yang bisa dibuktikan secara ilmiah, gitu ya. Saya lanjutkan. Ini kita masuk ke taksonomi dan sistematika. Kita apa ya, preteli, bukan preteli, apa bahasa Indonesia itu? Oke, kita
bahas lebih sederhana. Taksonomi itu berasal dari Yunani, taksis, takson. Nah, taksis itu susunan, penyusunan, penataan. Takson setiap unit. Jadi kalau misalkan kucing itu satu takson. Setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi. Nomos ini hukum aturannya. Jadi aturan untuk menempatkan atau menyusun unit biologi itu tadi, menyusunnya. Dia dikelompokkan di misalkan apakah dia tanaman? Apakah dia bisa dikelompokkan ke hewan atau dia dikelompokkan ke bakteri? Nah, itu di sini taksonomi. Sistematika berasal dari bahasa Latin sistema atau cara penyusunan. Jadi ini hampir sama ya. Itu cara menyusunnya. Taksonomi itu aturan untuk menyusunnya itu. Sistematika adalah studi ilmiah tentang jenis keanekaragaman organisme. Ini memang kalau secara akan ada banyak ya beberapa definisi. Ada yang menyebut tentang jenis-jenis dan keanekaragaman organisme. Ada yang menyebut setiap dan seluruh hubungan kekerabatan yang ada di antara mereka, kedekatannya itu tadi. Ayam ke bebek atau lebih dekat ke sapi. Nah, ada yang menyebut seperti itu. Atau ilmu keanekaragaman makhluk hidup. Nah, ada yang menyebut seperti itu. Jadi sistematika dan taksonomi ini luas. Pada intinya, taksonomi sistematika ini tuh menempatkan hewan ini masuk atau tanaman itu kelompok apa sih, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Takson dan klasifikasi. Takson itu tadi ya unitnya. Bukan takson disebut klasifikasi. Itu tadi. Keseragaman ini ditunjukkan ciri atau sifat tertentu. Nah, ini tadi. Makanya kalau teman-teman mau melakukan klasifikasi, tahapan langkah awal dicari kesamaan sifatnya. Sehingga nanti teman-teman ada dasar. Dikelompokkan ke tanaman kah, atau hewan kah, atau protista, nah, atau bakteri atau jamur. Nah, itu ya. Berdasarkan kesamaan ciri dan sifatnya. Kemudian takson yang menunjukkan kesamaan sifat yang banyak sekali kesamaan sifatnya, itu takson yang lebih kecil daripada takson yang kelompoknya menunjukkan kesamaan yang lebih sedikit. Nah, ini selanjutnya. Takson disusun secara hierarki atau berurutan. Ini tadi. Ada yang sudah pernah belajar kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, spesies. Ada yang sudah pernah belajar ini? Udah Bu, yang biasa. Di SMA ya, taksonomi. Minimal sudah kenal ya. Kalau yang sosial mungkin belum atau mungkin juga sudah ya. Nah, ada yang belum jelas, silakan saja ya interupsi. Jadi di sini saya tidak membeda-bedakan. Oke, di sini takson. Nah, itu tadi spesies ini kelompoknya lebih kecil atau lebih sama, lebih banyak atau lebih sedikit daripada kingdom. Kalau di Lebih sedikit Bu. spesies itu kesamaan sedikit daripada kingdom. Begitu. Iya Bu. Kalau misalkan kingdom, contohnya kingdom itu tanaman dengan hewan itu satu kingdom atau beda? Beda. Beda. Terus kan sapi dengan kambing itu satu kingdom enggak? Satu kingdom. Sapi dengan kambing itu satu spesies enggak? Tidak. Tidak. Ya. Nah, kira-kira yang kesamaan cirinya sama antara sapi dengan kambing itu kan beda spesies. Berarti yang ciri-cirinya lebih banyak itu kelompok yang lebih kecil atau kelompok yang lebih besar ini? Lebih besar. Yang kesamaannya lebih banyak, ciri-cirinya lebih mirip atau lebih dekat ke spesies? Kingdom.
Tadi katanya kingdom kan yang lebih besar ya. Jadi misalnya gini, ada domba, kambing, sapi. Nah, kira-kira yang lebih dekat itu kambing dengan domba atau kambing dengan sapi? Kambing Kambing dengan dengan domba. Kambing dengan domba. Ciri-cirinya lebih banyak ya. Nah, ketiga domba sapi itu satu kingdom atau Satu Satu kingdom. kingdom. satu kingdom. Oke. Nah, kalau kambing dan domba itu kira-kira masuknya di apa? Lebih dekat nggak spesiesnya atau genusnya? Lebih dekat ke sini sih. Lebih dekat ke genus ya, benar. Jadi gini, kalau dia ciri-cirinya itu lebih mirip, itu masuk ke kelompok yang lebih kecil. Misalkan ini, family, genus, spesies. Kalau dia kesamaannya itu nanti masuknya ke kelompok yang lebih besar, kingdom ini. Jadi di sini dijelaskan ya, kingdom ini lebih umum. Kalau ciri-cirinya yang mirip itu lebih spesifik atau lebih banyak. Nah, masuknya ke kelompok takson yang hierarki lebih kecil seperti spesies. Jadi kalau teman-teman dengan melihat sapi, kambing, domba, kemungkinan dia satu filum atau satu kelas. Nah, tapi dia akan berbeda spesiesnya atau genusnya. Domba itu dari ciri-cirinya lebih banyak kesamaan. Masuk ke kelompok yang lebih atau lebih spesifik urutannya ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ini satu spesies, satu genus kah atau satu family. Nah, itu ya. Oke. Atau ada yang dengan urutan ini kingdom, filus, class, ordo, family, genus. Ada yang masih bingung? Nah, ini ya keterangannya kingdom itu kerajaan. Divisio atau filum, kelas, ordo itu bangsa, family itu suku, genus itu spesies. Nah, ini. Nah, dari sini kalau di bahasa Indonesia kan mungkin teman-teman lebih ini ya, marga, suku, bangsa itu kan lebih spesifik ya dibanding dengan dunia atau kerajaan ini. Jadi yang ciri-cirinya lebih banyak masuknya ke kelompok yang lebih kecil. Itu ada terkadang itu ada subspesies, ada subfamili, ada subordo. Itu yang bagaimana? Nah, itu ketika nanti di kesamaan baru tapi hanya sedikit. Nah, itu biasa memberikan awalan sub. Sub itu subgenus atau subfamili. Dia dikelompokkan ke genus tapi ciri-cirinya itu ada sedikit perbedaan, mau dikelompokkan satu famili tapi dia juga belum masuk atau lebih spesifik lagi. Nah, biasanya di antara genus dan famili ini dimasukkan subgenus atau subfamili. Nah, seperti itu ya, di bawahnya antaranya ini diberikan sub. Awalan subkelas atau subordo. Nah, ini ya percabangannya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini saya contohkan kesepakatan saat ini, atau saya lupa, saya belum mencari tahu lebih lanjut saat ini kingdom itu ada berapa. Nah, ini saya tampilkan kingdom ada 6. Terakhir yang saya ketahui. Arke, ada kingdom bakteri, kingdom protista, kingdom fungi atau jamur ya, ini fungi kalau kita biasanya menyebut. Kingdom plante, tanaman, dan kingdom animal. Nah, ini berdasarkan ciri-cirinya. Kerajaan atau dunia, kingdomnya ini dikelompokkan menjadi 6 pengelompokan, 6 klasifikasi. Nah, nanti misalkan kingdom plante, ada setelah kingdom itu kan filum, terus apa tadi, kelas, ordo, family, genus. Nah, itu tadi ya. Nah, yang paling besar kingdomnya. Kembangan teknologi bisa jadi nanti kingdom ini dipecah menjadi 2. Kingdom bakteri A,
bakteri B misalkan. Kingdom Animalia bisa jadi nanti seiring kalau ciri-cirinya ditemukan banyak perbedaan, nanti bisa jadi Kingdom Animalia ini dipecah menjadi dua ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masuk ke sistem klasifikasi. Pada awalnya berdasarkan kesamaan ciri. Nah, ini klasifikasi. Ilmu taksonomi itu berkembang ya. Awalnya ini berdasarkan ciri-ciri yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Misalkan tanaman ya, tanaman pangan atau obat. Nah itu kan berdasarkan ciri-ciri yang ada kaitannya dengan bisa dimakan. Oke, masuk ke kelompok atau klasifikasi tanaman pangan. Oh ini tanamannya itu bisa dipakai buat obat. Kelompokkan ke tanaman obat. Nah seperti hewan yang bisa dimakan dan hewan yang tidak bisa dimakan, misalkan patokannya daging. Hewan yang dimakan, hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan. Nah itu ya, padanya itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang ada di manusia. Ilmu pengetahuan berkembang, klasifikasi berdasarkan ciri yang mudah dilihat, dari ciri morfologi atau ciri yang bisa dilihat. Tanaman pohon, dia memiliki kambium. Praktikum beberapa waktu lalu ya, dia tanamannya itu dia suku rumput-rumputan, dia tidak kambium. Nah, dikelompokkan ke suku rumput-rumputan, tanaman semak atau tanaman dikotil berdasarkan bentuk bijinya. Nah, itu tadi. Klasifikasi itu memang tidak tergantung sudut pandang ya, atau sudut bahasan. Ada yang berdasarkan biji, misalkan tanaman, ada yang daun, ada yang berdasarkan biji. Itu tergantung pihak yang mengelompokkan, yang mengklasifikasikan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan lagi, klasifikasi juga bisa dilihat dari ciri yang tidak bisa dilihat, misalkan ciri anatomi. Anatomi itu kemarin ya, teman-teman kan melihat anatomi dari sistem pencernaan, sistem reproduksi. Nah itu kan tidak bisa ya, harus dibedah terlebih dahulu makhluk hidupnya. Ada juga berdasarkan kandungan zat kimia, makanya ada orang nyebut tanaman obat, tanaman beracun misalkan. Nah itu kan berasal dari zat kimia yang dihasilkan. Klasifikasi itu luas, tergantung dari sudut pandangnya. Oke. Nah ini ada salah satu cara untuk sistem klasifikasi berdasarkan sistem filogenetik. Filogenetik itu hubungan kekerabatan ya, bisa umumnya menggunakan dasar DNA. Ada yang tahu DNA itu apa? Nukleotida. DNA, RNA, protein. Ada yang tahu apa itu DNA? Atau ada yang tahu kepanjangannya apa DNA itu? DNA, RNA itu ada yang tahu apa? Kalau kepanjangannya nggak tahu Bu. Kalau DNA itu kayak pembawa keturunan. Benar. DNA dinukleotid ribosa, RNA ribosa ya. Saya lupa DNA ribosa. Kalau RNA itu ribosomal nukleus juga lupa ya. Nanti bisa kita lihat. Iya, intinya DNA itu membawa sifat. Makanya kalau teman-teman lihat di keluarga ya, yang punya saudara lebih dari satu, nah bisa dilihat di sana. Kalau kemiripan dengan ayah lebih banyak, berarti DNA yang diambil dari ayah itu lebih banyak. Kalau teman-teman kok ternyata lebih mirip ibu, nah kemungkinan DNA ibu itu yang pembawa sifat, sifatnya lebih sama, bisa dilacak di sana. Itulah dasar dari filogenetik, itu salah satunya ya DNA. Nah itu tadi di sini kita mengenal ada 6 kingdom, ada 6 kelompok. Arke, bakteri, protista, fungi, plantae, animalia. Nah berdasarkan filogenetik atau berdasarkan DNA ternyata kelompoknya 3. Bakteri, kelompok bakteri, arke, dan eukarya. Untuk fungi, tanaman, dan juga animal ternyata masuk ke satu kelompok. Nah inilah perkembangan ilmu pengetahuan
dan juga dari sudut pandang mana klasifikasi itu dikelompokkan atau klasifikasi itu dibuat. Ternyata bakteri, arke, dan eukarya ini 3 kelompok yang berbeda. Animal, fungi, plankton, protista ya, ini ciliata, flagellata. Ternyata ini dimasukkan ke kelompok eukarya berdasarkan phylogenetic tree atau pohon filogenetik. Jadi ini nanti itu tergantung akan selalu berkembang. Seperti itu ya klasifikasi. Nah ini saya kemarin mencoba membuat pohon filogenetik ya berdasarkan sitokrom B, sit B ini sitokrom B. Nah ini yang mau saya tunjukkan ke teman-teman. Berdasarkan DNA-nya, berdasarkan proteinnya, ternyata memang benar itu lebih dekat dengan simpanse dan monyet dibandingkan dengan hewan lainnya. Ini batasannya hanya animal ini ya, kelompok animal yang dibahas ini saja ya, bukan tidak selain ini. Jadi ketika dengan sapi, kerbau, kambing, babi, anjing, tikus, mencit, ayam, ikan, ternyata manusia itu paling dekatnya memang dengan monyet dan simpanse bedanya. Nah, mungkin asumsi dari Charles Darwin yang menunjukkan bahwasanya pernyataan manusia itu berasal dari kera ya bisa jadi dianggap anggapan tersebut atau asumsi tersebut, pendapat tersebut dipandang dari sini. Jadi dulu pas zamannya Charles Darwin belum ditemukan pohon filogenetik ini, tapi mungkin saking saking jeniusnya Charles Darwin, jadi bisa mengemukakan asumsi, mungkin belum bisa menjelaskan saat dulu itu. Maksudnya apa sih? Manusia itu dekat dengan kera atau menafsirkan manusia itu berasal dari kera. Nah, mungkin ini pendapat dasarnya berdasarkan DNA-nya atau proteinnya maka dengan simpanse lebih dekat dengan monyet dibanding hewan lainnya. Secara kingdom kan manusia itu masuk ke animalia ya, jadi sama-sama satu kingdom. Tapi ya sudah ke bawahnya lagi sudah beda lagi. Spesies genus sudah beda, famili sudah dengan monyet dengan simpanse. Nah ini teman-teman mengemukakan pendapat, kalau teman-teman bisa menambah misalkan seperti ini, nah teman-teman kan bisa lebih mudah menjelaskan. Oh kalau dari sudut pandang DNA itu lebih dekat dengan simpanse dan monyet dibandingkan kelompok animalia lainnya. Jadi nanti kalau secara agama, misalkan manusia pertama itu Nabi Adam. Nah, kalau dijelaskan secara ilmiah, kita ya bukan berarti di agama itu tidak bisa kita ambil pendapatnya. Bisa jadi pemikiran kita itu kalau misalkan di Islam ya, saya hanya bisa ngomong di Islam. Kitab suci itu kan itu 100% kebenarannya. Nah, di kitab suci itu kan hal-hal tersirat itu banyak sekali. Nah, dituntut atau pemeluknya itu dituntut untuk menggali lebih dalam apa sih maksudnya ketika Tuhan bahwasanya manusia di muka bumi yang pertama itu Adam, apakah benar? Nah, kita bisa mencari bukti-buktinya selanjutnya sehingga teman-teman pemikirannya pola pikirnya tidak terkotak atau tidak dibatasi oleh doktrin agama. Bisa kita cari sehingga nanti pemahaman agama dan pemahaman sains bisa komprehensif atau saling melengkapi. Seperti itu ya. Oke. Oh, sudah selesai ternyata. Itu tadi kita pada pagi hari ini, pada pertemuan pertama ini. Nah, nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjabarkan taksonomi organisme menggunakan website NCBI. Untuk materi, ada yang ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan. Sebelum saya... Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nah ini
akan menjelaskannya. Ini ya. Di file yang ada di Edmodo saya lampirkan. Di koordinatornya tadi sudah ini ya mengirimkan langkah. Ini saya akan menjelaskan, belum saya share ya. Langkah-langkahnya mudah kok. Nah, tugasnya teman-teman itu dari klasifikasinya. Oke, sudah terlihat ya di ini teman-teman? Sudah, Bu. Oke, nanti teman-teman buka NCBI, nlm.nih.gov. Nah, sudah saya tampilkan kok di sana. Nah, ini kan teman-teman silahkan. Organismenya itu saya bebaskan. Ininya jangan menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Latin. Misalkan itu tadi apa? Zemais. Zemais tadi apa? Jagung ya. Nah, ini ketik di sini terus di search. Nah, di sini ketemu ya. Scroll ke bawah. NCBI ini data, jadi bank data untuk menyimpan DNA dari semua organisme. Nah, terus klik taksonomi. Di sini bahasanya kan taksonomi ya. Diklik taksonominya bagaimana. Nah, nanti ada tampilan seperti teman-teman boleh milih nukleotide atau boleh milih bebas. Ini nanti sama kok. Nah, kalau teman-teman milih protein misalkan. Nah, silakan klik salah satu. Itemnya ini kan ada 1 sampai 300.000. Nah, silakan diklik yang mana nanti. Misalkan diklik bebas saja. Nah, akan ada informasi di sini. Nah, tugas teman-teman, perhatikan organisme ini. Organisme Zemai. Ada dituliskan di sini Eukaryota, Viridiplante, sampai Andropogoneae, Trypsasea. Nah, ini nanti yang teman-teman jabarkan atau istilahnya di Jawa itu dipreteli satu-satu. Iya, ini masuk ke kelompok filum kah atau masuk ke terus Magnoliopsida ini masuk ke filum kah atau masuk ke genus. Nah, tugas teman-teman itu seperti itu. Zea ini masuk ke genus kah atau masuk ke family. Zemais ini. Seperti itu. Hanya itu saja tugas teman-teman. Menjabarkan eukariot masuk ke kingdom kah atau masuk ke family. Terus kingdomnya apa, terus Zea ini masuk ke family kah, ke genus kah, nah hanya seperti itu. Atau ada yang belum paham? Silahkan kalau yang, jadi yang lainnya abaikan, hanya fokus ke organisme saja. Oke? Ada yang belum paham? Izin tanya. Monggo Mbak. Itu kan organismenya minim berapa? 1 aja Mbak. 1 saja silahkan. Nah nanti saya minta setiap tahapan. Jadi mulai tadi masuk NCBI sampai teman-teman dapat organismenya ini tahapannya di screenshot ya. Harap silahkan teman-teman bekerja sama, tapi masing-masing. Nanti bisa saya lihat dari ininya, dari jamnya, dari jam, dari ini bisa saya lihat. Jadi nanti kalau teman-teman ternyata kok temannya, nah nanti bisa ketahuan. Oke. Oh, Bu, saya nggak punya laptop, boleh, tapi nanti dibahasnya masing-masing ya. Seperti itu. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan lain? Sudah ya? Oke, Mbak Galuh gimana?
Enggak, Mbak. Cuman ini aja, menjabarkan. Bukan yang website kuis, tapi websitenya mencari taksonominya apa, klasifikasinya bagaimana. Jadi nanti tinggal dijabarkan saja. Eukaryota itu masuk filum, nah, kayak gitu. Itu saja. Jadi tidak ada salah benar. Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas dan tidak ada pertanyaan. Mungkin untuk materinya, materi pertama ini. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan, silakan koordinatornya atau japri saya langsung, silakan. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih